ترى هل لنا عودة معاد لا إله إلا الله. Sebelum kita membaca kitab beliau, kita hadiahkan Fatihah kepada pengarang kitab ini dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini mendapatkan barokah, mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu beliau. Mudah-mudahan bisa mengamalkan tentang isi daripada kitab buku ini ya, walaupun ini hadis syarihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rabbi auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa al-awliya'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa ulama'i amilin wa qurran tashrin syufiq khususan ila ma'alif hadha kitab Syekh Muhammad Nawawi al-Antani وصول مفروهم أن الله يعني درجات الجنة ويكاد المشهدين يضاعف الحسن بما يحفظ بجاه ويعيد علينا وولدنا وذرياتنا وتلاميذنا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفاحة الدين والدنيا والآخرة شيء لا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamaah pembaca kitab Tujuan yang saya hormati dan saya muliakan, kemarin telah diterangkan di pasal yang ketiga menjelaskan tentang keutamaan sholatnya seorang wanita berada di rumahnya itu lebih afdal, lebih baik daripada dia sholat di musola atau dia sholat di dalam masjid. Bahkan sholatnya seorang wanita di dalam rumahnya sendiri atau dalam kamarnya itu lebih afdal daripada dia sholat di masjid bersamaan dengan Rasulullah SAW. Dan juga kemarin juga telah disebutkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah pada suatu ketika Rasulullah SAW duduk di dalam masjid, datanglah seorang wanita dari kabilah Muzayyanah dan dia memakai pakaian yang panjang, pakaian yang untuk terlihat cantik di dalam masjid. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, ya ayyuhan nas intau nisa'akum, baik para sahabat, wahai manusia, laranglah istri-istri kalian, wanita-wanita kalian untuk memakai pakaian yang tujuannya untuk berhias dan terlihat cantik ketika berada dalam masjid. Fa inna bani Israila lam yu'athu yang lam yu'anu hatta albasu nisa'ahum az-zinata wa tadaffaru fil masjid. Karena sesungguhnya Bani Israel itu tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka memakaikan istri-istri mereka, memakaikan wanita-wanita mereka pakaian untuk berhias dan pakaian untuk terlihat cantik di dalam masjid. Hadis ini bisa diambil sebuah kefahaman seseorang wanita itu boleh untuk pergi ke masjid, pergi ke mushola, melaksanakan sholat jamaah, atau menghadiri majelis taklim, atau sholat berjamaah yang setelahnya itu ada majelis taklimnya dengan syarat mengetahui batasan-batasannya. Ada had-hadnya. Jadi seorang wanita boleh ke masjid itu ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya itu adalah seorang wanita ketika pergi ke masjid jangan sampai menimbulkan fitnah. Fitnah di sini adalah fitnah terhadap seorang laki-laki, menimbulkan syahwat dari seorang laki-laki. Makanya ketika pergi ke masjid dengan memakai pakaian yang biasa digunakan di
rumah dan juga tidak bersolek, tidak berdandan. Kalau tidak bisa terpenuhi, maka dia lebih baik sholat di dalam rumah, di rumahnya sendiri. Atau bahkan ketika dia pergi ke masjid dengan memakai baju keagungannya, atau baju yang paling istimewa, atau dia bersolek, maka hukumnya haram. Hukumnya diharamkan, tidak diperbolehkan. Kemudian juga disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, ayyuma mar'atin istaqtarat summa kharajat famarat ala qaumin liyajidu rihaha fa huwa zaniyatun. Seorang wanita, katanya Rasulullah SAW, seorang wanita manakala dia memakai wewangian dan kemudian dia keluar dari rumahnya dan dia melewati komunitas orang laki-laki yang tujuannya dia melewati komunitas laki-laki tadi supaya orang laki-laki tadi mencium bau wanginya, fahiya zaniyatun, maka seorang wanita tersebut itu berdosa seperti dosanya orang yang berbuat zina. Meskipun antara zina, artinya hubungan di luar nikah, dengan dosa ini pasti ada kaceknya atau ada kautnya atau ada selisihnya. Jadi seorang wanita ketika dia memakai minyak wangi, berdandan, bersolek, kemudian dia keluar dari rumahnya melewati kumpulan orang laki-laki atau melewati satu laki-laki yang bukan mahramnya, sehingga tujuan dia melewati di depan orang laki-laki tadi tujuannya supaya orang laki-laki tadi mencium bau harumnya, maka dia adalah orang yang berdosa seperti dosanya orang yang berbuat zina. Meskipun antara perzinaan atau dosanya zina dengan dengan memakai wangian ini itu ada selisihnya. Ada selisihnya. Wa kullu ainin nadharat ila mahramin zaniyatun. Setiap mata yang memandang terhadap perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dihukumi zina. Yang zinanya mata adalah memandang perkara yang diharamkan. Zinanya mulut adalah menggunjing, berbohong dan sebagainya. Zinanya telinga adalah mendengarkan perkara yang diharamkan. Zinanya hidung adalah mencium bau yang tidak dihalalkan. Semua anggota badan itu ada haduz zina, ada bagian dari perzinahan ketika anggota badan ini digunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kaya barang takut dama kemusdisi apa slimah. Rawan yuta'aki uing hati sopol iman sopol iman Ahmad wa Nasai wa Hakim Musa sama Hakim Musa. Waqala dengan jika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itqalatu ingin sapa ingsun bitasyikai kelawas kita al-malaika kosongake saking titik di jannati dalam swarga. Para itu mengkoningali sapa ingsun aksara ahliha ing luwih akeh penduduk jannah al-fuqara ing pira-pira wong fakir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, aku melihat di dalam surga. Ketika aku melihat dalam surga, ternyata kebanyakan penduduknya itu adalah orang-orang fakir, orang-orang yang tidak punya. Hadisnya Rasulullah SAW ini tidak memberikan kefahaman bahwa kefakiran itu lebih utama daripada kekayaan. Hadis di sini tidak menjelaskan bahwa kefakiran itu ya bisa memasukkan orang ke dalam surga. Yang pertama, hadis ini tidak memberikan pengertian bahwa hadis ini adalah kefakiran atau kemiskinan itu lebih utama daripada kekayaan. Dan
Dan yang kedua, hadis ini juga memberikan pengertian bahwa kemiskinan itu bukan yang menjadikan dia bisa masuk surga. Tapi yang dimaksud di sini adalah Rasulullah SAW memberikan kabar kepada umatnya, memberikan kabar kepada kita semua bahwa kelak di hari kiamat itu penduduk surga yang paling banyak, kebanyakannya adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ini kalau dibarengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan ketaatan kepada Rasulullah SAW, melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan juga menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bersyukur, tetap bersyukur kepada Allah meskipun diberi Allah, dikadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan orang yang tidak punya. Inilah sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya umatnya Rasulullah SAW. Dia diberikan, tidak diberi apa-apa dalam masalah rezeki, tapi dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada orang yang lebih baik dari makanya ada sebuah perkataan bahwa al-ghaniyyu syakuru khairun minal faqiril mutakabbir, bahwa orang kaya yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya bersyukur harta yang telah diberikan oleh Allah tadi dibagi-bagikan, disedekahkan kepada orang lain, maka itu lebih baik daripada orang fakir tadi mutakabbir, orang fakir yang sombong. Jadi seorang kaya yang memiliki harta yang berkecukupan, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mensyukurinya tadi adalah dengan menyedekahkan sebagian harta kekayaannya kepada orang-orang yang tidak mampu, atau disedekahkan untuk untuk pembangunan, untuk fisabilillah, untuk menggugurkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini lebih baik daripada al-fakirul mutakabbir, daripada seorang fakir yang sombong, daripada seorang fakir yang sombong. Jadi kesimpulan daripada penggal hadis ini adalah menjelaskan bahwa Rasulullah hanya akan memberikan kabar kepada kita semua, pada umatnya, bahwa kebanyakan besok di hari kiamat penduduk surga itu adalah orang-orang fakir. Tidak bisa dimaknani bahwa kefakiran itu lebih baik daripada kekayaan, dan juga tidak memberikan kepahaman bahwa fakir atau miskin yang bisa menjadikan orang itu masuk surga. Jadi fakir yang bisa memasukkan ke dalam surga itu adalah amal ibadahnya, apalagi dibarengi dengan sifat fakirnya, maka lebih baik daripada orang yang kaya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang fakir, yang mutawadhi, yang mau melaksanakan ibadah, melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya Rasul, jauhi semua larangan-larangannya, maka orang yang seperti ini lebih baik daripada al-ghaniyus, daripada orang yang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dan level yang terbawah, maka dia tetap menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dipilih oleh ulama salaf, kebanyakan daripada kaum sufi, ulama salaf atau kaum sufi, kaum sufian atau orang-orang sufi ini memilih menjadi orang yang tidak punya harta benda daripada dia punya harta benda, tetapi malah merepotkan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah bahwa orang yang fakir, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, menjauhi semua larangannya Allah Subhanahu wa taala. Orang fakir yang soleh
itu lebih baik daripada orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada orang fakir yang mutakabir, orang fakir yang sombong, tidak mau menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada banyak di dunianya dia tidak mau, tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan atau kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga tidak mau melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Juga banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Sudah nggak punya apa-apa, kemudian dia juga tidak mau melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dunia ini soro, di dunia akhiratnya duit soro. Makanya lebih baik dari itu adalah orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menjalankan perintahnya dan sebagian hartanya tadi diterjemahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, digunakan untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Walaysa lan ora ana hadza apa iki aksara ahliha al-fuqara'u yujibun tetake posihada padha fakiri ing utamane wong fakir al-ghani ing atase wong kang sugih. Hadis ini tidak menjelaskan, tidak menetapkan bahwa orang fakir itu lebih mulia, lebih utama daripada orang kaya. Wa inna makna al-muslim utai maknane hadis iku ana fuqara'a iku satemene pira-pira wong fakir. Fil jannati ing dalam swarga iku aksaru luwih akeh minal agniya tinimbang pira-pira wong sugih. Tapi hadis ini maknanya adalah bahwa orang-orang fakir, orang-orang miskin di surga itu lebih banyak daripada orang-orang kaya. Jadi kebanyakan nanti penduduk surga itu adalah orang-orang yang tidak punya, orang yang miskin, yang di dunianya dalam keadaan tidak punya apa-apa, tapi tetap syukur, tetap melaksanakan perintahnya Allah, tetap jadi orang yang soleh. Bukan sebaliknya, bukan orang fakir yang toleh atau orang fakir yang tidak mau menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbara maka habar sapa Kanjeng Nabi andalika saking mengkono-mengkono aksaru ahliha al-fuqara. Karena takulu kaya ling kelecep sapa sira aksaru ahli dunya utawi luwih akeh ahli dunya iku al-fuqara iku pira-pira wong fakir. Ikhbara kronawi kabar anu hadis saking dahulunya Kanjeng Nabi tadi bahwa kebanyakan penduduk surga, aku melihat kebanyakan penduduk surga adalah orang-orang fakir. Ini sama halnya ketika kita memberikan kabar atau berucap kepada orang lain bahwa kebanyakan penduduk dunia ini adalah orang-orang fakir, orang-orang tidak punya. Memang kenyataannya seperti itu. Jadi kabar ini bisa benar, bisa salah. Kabar yang kita bawa atau kita ucapkan kepada orang lain, ketika kita berucap kepada orang lain bahwa kebanyakan penduduk dunia itu adalah orang-orang fakir, orang-orang fakir atau orang miskin. Orang kaya hanya bisa dihitung dengan jari, hanya beberapa orang yang kebanyakan adalah levelnya menengah ke bawah. Walaysa lan ora ana apa al-fakru apa kefikiran iku ada kala ngebaki apa al-fakruhum ing fuqara al-jannata ing dalam swarga. Bukan sifat kefikirannya yang bisa memasukkan orang itu ke dalam surga. Jadi dahulunya Kanjeng Nabi tadi itu memberikan pengertian bahwa bukan kefikiran seseorang yang bisa menjadikan dia masuk ke dalam surga. Kalau dia fakir dan dia tidak mau bersyukur kepada Allah, ya dia bukan termasuk ahli surga. Artinya ketika dia di dunia nggak punya apa-apa, kemudian nggak mau bersyukur, nggak mau merasakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga bukan termasuk ahli surga. Artinya kefikiran itu bukan yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga, tapi amal ibadahnya. Wa inna nadkhulu lan muslimin lebu sapa al-fuqara bisona ing al-jannah bisona himlan kebagusane fuqara al-faqri sumertane fakir. Jadi mereka bisa masuk surga karena apa? Karena
kebaikan mereka atau amal ibadah mereka ketika di dunianya disertai dengan sifat kefikiran atau disertai dengan keadaan yang tidak punya apa. Terus gak duwe apa-apa, tetap syukur marang Allah Subhanahu wa taala, tetap melakukan ibadah marang Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang nanti masuk ke dalam surga yang sesuai dengan dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa kebanyakan penduduk surga itu orang-orang yang nggak punya. Fa'inna fakiran wa sepenuhnya wong fakir dalam yakun iku ing dalam menikahnya orang ana sapa fakir sholihan iku kang soleh layak dulu mongko orang mengungguli sapa si fakir. Orang fakir apabila dia tidak punya kesolehan, tidak soleh, tidak mau melaksanakan perintahnya Allah, maka tidak ada keunggulan, maka tidak ada keunggulan bagi orang tersebut. Kalau nanti kalau sekolah azizi, soalnya azizi, waktu yang hadis utawi, waktu yang hadis itu tadi itu kiri alatar kita wasuli ingatasi tinggal gawi kejembaran minat dunia saking dunia. Hadis ini, hadisnya Kanjeng Nabi yang menghabarkan kepada kita semua bahwa kebanyakan penduduk surga itu adalah orang-orang tidak punya, orang-orang miskin. Hadis ini bisa menganjurkan atau memberikan pengertian juga kepada kita, hendaknya kita ketika di dunia jangan sampai berlebihan. Jangan sampai leluian dalam masalah dunia. Dunia itu enggak ada apa-apanya ketika dibanding dengan sampai mengejar dunia sampai lupa terhadap tujuannya yang pasti yaitu akhirat. Kadang orang mengejar dunia sampai lupa akhiratnya. Kadang-kadang orang bekerja dari pagi sampai sore sampai malam sehingga meninggalkan ibadahnya, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang lupa terhadap akhiratnya. Orang yang rugi. Karena dunia itu semakin dia kejar, maka semakin dia lari. Bukan semakin mendekat, tapi semakin lari. Bagaimana yang pernah saya terangkan bahwa dunia itu laksana seperti halnya seorang perempuan atau seorang wanita yang kemayu, bukan ayu, tapi kemayu. Ketika kita mengejar wanita yang kemayu tadi, dia bukan semakin mendekat, tapi dia semakin menjauh. Ketika kita kejar, dia semakin menjauh, bukan semakin mendekat. Inilah perumpamaan dunia. Dunia itu seperti halnya seorang wanita yang kemayu, bukan orang yang ayu, bukan tapi kemayu. Jadi ketika kita kejar, maka dia semakin kemayu. Seorang orang yang hanya mengejar dunianya saja, dari pagi kerja sampai sore sampai malam, dan istirahat paginya seperti itu. Maka dia tidaklah jadi orang yang beruntung karena dia melupakan akhiratnya. Karena dunia itu hanya sekejap, hanya dalam masa beberapa tahun, mungkin 60 tahun, 70 tahun, lebih daripada 100 tahun. Jarang sekali orang yang hidup sampai 100 tahun misalnya. Nah, sementara akhirat itu untuk selamanya. Kita sangat rugi apabila dia mengejar hal yang sebentar tapi mengorbankan hal yang untuk selama-lamanya terakhir. Jadi dari hadis ini hendaknya kita meninggalkan jangan sampai berlebihan dalam urusan dunia, artinya sampai melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal faqir kama an-nafi kaya satemene iku ing dalem hadis tahridun nisai apa ngegere pira-pira wong wadon alam hafadzati ing atase kersa ala ridhi ing atase perkara agama ya Allah ya betulna berapun yen to ora manjing sapa nisa antara ing sebagaimana hadis ini juga menganjurkan kepada seorang wanita supaya dia menjaga tentang urusan agamanya. Dijelaskan di bawah supaya dia tidak masuk ke dalam nabi. Karena kala kaya dengan tiga sopo kanjeng Nabi wa atlaqtu wa itolaktu lan ningali sapa sing sun pinandi ing dalam neraka ai nari jahanam tegese neraka jahanam ai alaiha ing atase nar para itu mau ningali sapa sing sun aksara alia ing luwih akeh penduduk nar anisa ing pira-pira wong wadon. Dan ketika aku melihat di
neraka, maka aku melihat bahwa kebanyakan penduduk neraka itu adalah dari kaum Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan Imam Bukhari. Hadis muttafaq alaih, hadis yang muttafaq alaih. Nabi ketika melihat surga, maka kebanyakan penduduknya ini adalah orang-orang fakir. Ketika Nabi melihat neraka, ternyata penduduknya kebanyakan adalah seorang dari kaum wanita. Nah, hadis yang sepenggal hadis potong hadis ini, yang kedua ini memberikan sebuah anjuran kepada seorang wanita, hendaknya dia selalu menjaga agamanya, menjaga urusan agamanya, jangan sampai dia masuk ke dalam api. Sebagaimana urusan agama, sebagaimana yang kemarin, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada suaminya. Ketika dia melaksanakan ibadah 5 waktu, tidak pernah dia tinggalkan. Kemudian dia melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tidak pernah dia tinggalkan. Kemudian melaksanakan menjaga kehormatannya, menjaga harga bendanya suami, dan dia taat kepada suaminya, dia masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawanya ta'aqib yang hati sopal Imam Ahmad, sopal Imam Ahmad, bahwa Muslim wa Tirmidzi an-Anasin, saking sahabat Anas wal Bukhari wa Bukhari wa Tirmidzi an Imrana bin Husainin, saking Imran bin Husain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Tirmidzi wa Bukhari. Wa dzalika mengkono ika suatu dukhul nisa'i besil luwih akeh-akeh manjingi pira-pira wadon fitari dalam neraka iku likilati taati krana kedhiye taati nisa lillahi maring Allah wa li rasulihi lan maring utusane Allah wa li azwajihi lan maring pira-pira bojo nisa wa kasrati tabarrujihi lan akeh ngedeni nisa. Ketika Rasulullah SAW melihat neraka ini ternyata kebanyakan penduduknya adalah kaum wanita, itu kenapa? Karena mereka kebanyakannya itu adalah tidak atau sedikit sekali taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada suami-suami mereka. Jadi inilah penyebab daripada kenapa penduduk neraka kelak yang paling banyak itu adalah dari kaum wanita, karena sedikitnya mereka dari kaum wanita itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada suami. Ini dibuktikan kebanyakan dari kaum wanita, bukan kebanyakan dari kaum wanita ini adalah sering sekali meremehkan masalah perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah ibadah sholatnya, masalah ibadah puasanya. Kadang-kadang kebanyakan seperti itu. Dan juga lagi di antara perintahnya Allah adalah taat kepada seorang suami. Yang paling berat bagi seorang istri, seorang wanita, taat kepada suaminya. Misalnya ketaatan kemarin sudah kita bahas pada pasal-pasal sebelumnya. Jadi hadis di sini menjelaskan kepada kita bahwa ketika Rasulullah SAW menginformasikan kepada kita sebagai umatnya bahwa kebanyakan penduduk neraka itu adalah seorang wanita atau kaum wanita, dikarenakan mereka sangat sedikit sekali taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Rasul, dan taat kepada suaminya. Dan juga ditambah satu lagi adalah karena kebanyakan di antara mereka itu sering menampakkan diri di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang paling banyak. Jadi kebanyakan dari kaum wanita masuk ke dalam neraka itu karena faktor 4 ini. Yang pertama tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, tidak taat kepada suami, dan kebanyakan lagi adalah di antara mereka itu sering menampakkan diri, menampakkan perhiasannya, menampakkan kemolekannya, menampakkan kecantikannya di depan laki-laki yang bukan mahram. Dan juga wali'an laku fura asyiri lan krono sak temeni nufuri keluarga
watar kisopri lan ninggal sabar inggal balai ing dalam nalikane belai fina ing dalam desa aksaru luwih akeh. Selain 4 faktor tadi yang menyebabkan kebanyakan penduduk neraka adalah seorang wanita, dikarenakan juga bahwa kebanyakan dari kaum wanita itu mengkufuri nikmat yang telah diberikan oleh seorang suami. Tidak mau bersyukur. Kadang seorang suami memberikan sedikit, beruntung, kurang ikhlas, kurang syukurnya. Kadang diberi banyak, ya masih kurang. Ini adalah yang kebanyakan, bukan semua, kebanyakan dari kaum wanita seperti itu ketika diberi sedikit, kurang syukurnya kepada suami. Kemarin terangkan bahwa di antara tanda seorang istri yang solehah itu adalah mau mensyukuri atas pemberian daripada seorang suami, baik pemberian tadi sedikit maupun banyak, dia mau bersyukur atas pemberian tadi, maka itu salah satu dari ciri-ciri wanita yang soleh. Kemudian yang terakhir di antara penyebab dari kebanyakan penduduk neraka itu seorang wanita, karena mereka sering ketika kena musibah, entah musibah yang menimpa keluarga atau musibah yang menimpa dirinya, itu dia sering sekali tidak mau bersabar. Tidak bersabar atas ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan dengan apa? Diberikan dengan ketika seorang laki-laki sukses, dapat pekerjaan, dapat pemasukan yang banyak. Wanita senang atau istrinya sangat-sangat senang. Namun ketika seorang laki-laki tadi berada di level yang terbawah, atau dia dalam keadaan dia rugi atau dalam keadaan dia dalam level yang terbawah, artinya dalam ekonomi yang terbawah, maka yang paling runtuh atau yang paling tidak bersyukur itu seorang istri. Contohnya lagi, ketika seorang wanita itu tidak bersabar atas musibah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya lagi adalah ketika seorang istri atau seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya atau ditinggal mati oleh orang tuanya, maka yang paling banyak dan paling keras menangisnya adalah seorang wanita. Ini akan mengatakan bahwa seorang wanita itu kurang sabarnya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang wanita itu tidak mau bersabar atas musibah yang diturunkan oleh Allah, ujian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan salah satu penyebab kenapa seorang wanita itu berada di dalam api neraka. Bagaimana yang diinformasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tabarruju utawi tabarruj, wa tabarruj iku idza aradat nalikane ngarepake sapa zaud al-khuruj ing metu min baitiha saking omahe zaud lan isat mongko munggu sapa zaujah apa imro'ah afqarasiya biha ing luwih edine pira-pira pakaiane zaujah ai ta'dhumiha tegese luwih agung siap. Maka jamalat lan gawe pepae sapa si imro'ah aitan zanya tegese gawe pepae sapa si imro'ah wa hasanat lan bagusake sapa si imro'ah istarahat tegese narik sapa si imro'ah al-idoata ing padang ayu. Ini makna tabarruj tadi. Makna tabarruj adalah dia keluar dari rumah, ketika mau keluar dia memakai baju yang paling dia senangi atau yang paling mahal atau yang paling baik, kemudian dia berdandan bersolek. Inilah namanya tabarruj dan diharamkan oleh syariat seperti ini. Jadi ketika keluar ya pakai baju biasa saja, kalau di rumah pakai baju yang terbaik. Tapi kebalikan kadang-kadang orang laki-laki itu ya kadang-kadang yang membelikan baju
lampu, yang memberikan listrik, yang memberikan itu kadang-kadang kan seorang laki, seorang suami. Nah, suaminya itu kadang-kadang nggak dibagai daripada macai seorang istri. Dia seorang istri maca itu untuk orang lain, bukan untuk suami. Padahal yang memberikan nanti apa? Memberikan bajunya, memberikan listriknya, memberikan bedanya karena seorang suami. Tapi nggak pernah lipstik, bedak atau baju tadi dipakai untuk suami, tapi dipakai untuk orang lain ketika dia keluar rumah, maca senayu, kemudian yang paling dia gemari, yang paling penting. Jadi koyo-koyo melanangi digawe kalah, tapi koyo-koyo kok semestinya dalam berumah tangga seperti itu. Maksudnya seperti ini, dalam berumah tangga adalah ketika yang memakaikan atau yang memberikan baju adalah dari pihak suami, dari pihak laki-laki, kemudian memberikan istri orang laki-laki, ya ketika lipstik, baju dan bedak tadi gunakanlah di depan suami. Jangan sampai digunakan untuk orang lain ketika dia keluar rumah, ya pakai baju biasa, baju yang sudah lama, baju sudah hadir, ambil baju yang tidak menarik orang lain. Jangan sampai pakai lipstikan, pakai biasa, ya, tidak menimbulkan fitnah tadi. Wa kharajat lan metu sapa si imro'ah tuftinu alih gawe fitnah sapa si imro'ah saing suami. Aitas tamilu tegese amrih condong sapa si imro'ah ing nas binafsiha kelawan awak dhewe nas. Fa in salimat mongko lamun selamat sapa si imro'ah binafsiha ing dalam awak dhewe nas. Imro'ah lam yasta mongko ora selamat sapa nasu sapa manusa minasa. Nah, ketika dia keluar tadi tujuannya untuk membuat fitnah orang lain, artinya supaya orang lain tertarik dengan dirinya. Tapi semacam ayu pakai baju yang paling terbaru, bersolek dan pakai bedak, kemudian dia keluar rumah. Tujuan dia adalah supaya orang lain terfitnah oleh keadaan dia. Artinya apa? Supaya orang lain tertarik dengan diri. Ini yang diharapkan oleh syariat. Meskipun seumpama ketika dia keluar rumah dia bisa menjaga diri selamat dari godaan orang lain, tapi orang laki-laki lain itu tidak bisa selamat dari menggoda orang tersebut. Pasti merasa tertariknya. Tabiatnya orang laki-laki itu senang delok wong faktor sing ayu. Ketika siapa saja orang normal itu wong yang sing normal, ya orang laki-laki yang normal itu kan senang melihat wanita yang cantik, entah itu istrinya sendiri atau istrinya orang lain. Dan ketika ada seorang wanita keluar rumah memakai pakaian yang indah, pakaian yang baru, bersolek, berdandan, pakai bedak, maka orang laki-laki tadi sangat-sangat sedikit sekali dia terselamatkan dari fitnahnya wanita. Sangat sedikit. Kebanyakan dari kaum laki-laki itu akan tertarik dengan wanita, meskipun dia sudah punya istri, maka terjadi fitnah. Mailul qalbi, condongnya hati merupakan sudah menjadikan perkara yang diharamkan. Intinya apa? Intinya ketika keluar rumah, ketika sudah bersuami, jangan sampai memakai pakaian yang mencolok dan juga tidak berdandan, tidak bersolek, dan tidak digunakan bibir, bedak dan sebagainya tadi. Gunakanlah ketika berada di rumah untuk suami diniyati ibadah, maka dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai digunakan di luar rumah. Ketika digunakan di luar rumah, maka akan terjadi fitnah. Ketika terjadi fitnah, maka dia yang berdosa. Karena tabiatnya seorang laki-laki itu ya seperti itu. Lihat wanita lain, wanita yang itu pasti tertarik. Tidak peduli dia sudah punya istri atau belum, itu kebanyakannya dan hampir 95% kebanyakannya mereka tertarik dengan wanita yang cantik. Ini adanya salamatin nasi tegese saking
krono ora anane slameti manusa minha saking nisa kala ngendika sapa Nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam almar'atu utawi wong wadon auratun iku aurat ayustakbahu tegese den welang Allah dua apa pertelane nisa dirijali maring pira-pira wong. Nah, karena sangat sedikit sekali dari kaum laki-laki itu bisa terselamatkan dari fitnahnya seorang wanita, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mar'atu auratun, seorang wanita itu adalah aurat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sangat dianggap jelek apabila seorang wanita itu menampakkan diri di hadapan seorang laki-laki. Jadi tadi bahwa hobiahnya laki-laki itu senang untuk menonton sing. Ketika seorang wanita itu keluar rumah dengan memakai dandanan yang moleknya seumpama, maka dia nanti pasti seorang laki-laki akan terkena fitnahnya wanita tadi. Meskipun wanita tadi bisa menjaga dirinya, tapi seorang laki-laki itu nggak akan bisa. Akan timbul mel atau timbul kecondongannya dia kepada wanita. Faidah kharajat maka ing dalem nalikane metu sapa si imro'ah min baitiha saking omahe imro'ah ai khidriha tegese kamari imro'ah istasyrafa mongko marek-marek ya imro'ah asyikun sapa syaitan ai rafa'at tegese ngangkat sapa syaitan basyarahu ing peningali syaitan ilaiha marek imro'ah liyuwiyat Wayuki umongko nibake sapa syaitan fil fitnati ing dalam fitnah. Dan ketika dia keluar rumah, maka ketika seorang wanita itu keluar dari rumahnya, maka didekatilah oleh setan. Setan mendekati orang tersebut atau wanita tadi. Baik ini setan-setan dari kalangan jin atau setan-setan yang berbentuk manusia, setan basirang. Nah, ketika seorang wanita keluar dari rumahnya, ketika dia keluar rumah, maka setan ini akan mendekatinya, kemudian dia menggoda wanita, menggoda dengan ucapannya atau menggoda dengan perbuatan, maka akan menimbulkan fitnah. Salah siapa? Sama Aruni, nanti sing laki-laki tidak bisa menahan nafsunya, yang wanita juga yang menyebabkan timbulnya nafsu. Ya, kedua-duanya itu harus bisa menjaga tidak supaya tidak tertimbul fitnah yang baik seorang wanita hidup atau ketika keluar dia tidak bercanda tidak bersorak untuk orang lain. Awil muradu utai kang den karepake iku syaitan insi itu setan bukan manusia. Ketika dia keluar maka digoda oleh setan. Setan itu baik setan dari kalangan jin atau dari setan basirang, yaitu setan yang berupa manusia. Sumya dan arani sapa insun di kalawan setan ala tasbih atas karena perbuatannya sama. Dalam segi perbuatan antara laki-laki yang menggoda wanita itu sama dengan setan. Wa aqrabu ma ta'ulu para-parake barang tak kunu kang ana sapa almaratu sapa wadon. Wa aqrabu ma takunu utawi para-parake oleh tinemu sapa almaratu sapa wadon minangka saking Allah iku idza kanat ing dalem nalikane ana sapa imro'ah iku fi baitina ing dalem omahe imro'ah. Teruskan lagi dawuh tadi, dawuhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam teruskan tadi bahwa seorang wanita adalah aurat, maka ketika dia keluar dari rumahnya akan didekati oleh syaitan untuk menggoda wanita tadi. Kemudian teruskan Rasulullah wa aqrabu ma yakunu takunu ba'atu minallahi idza kana fi baitiha. Tempat yang paling dekat, tempat yang paling mendekatkan seorang wanita kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu adalah rumahnya. Panggonan sing iso marekno seorang wanita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah di rumahnya sendiri, Supaya ini untung
TV, dibatasi pergerakannya. Terus ya, sebenarnya kita sebagai umatnya Rasulullah lebih banyak memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak gampang-gampang keluar rumah kalau tidak ada hal yang sangat penting. Memang di samping mengikuti anjuran, mengikuti perintah dari pemerintah, ya tadi bahwa kebanyakan tempat yang paling dekat dari seorang wanita kepada Tuhannya itu adalah di rumahnya sendiri. Di panggonan yang paling parah bagi seorang wanita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah rumahnya sendiri. Yang dia bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa lebih bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin lan ing dalam suci riwayat almar'atu utawi wonten auratun iku aurat ai ghairu wasiqatin tegese ora percaya biha iku kelawan mar'ah fasadun utawi biha iku sebab mar'ah fasadun utawi kerusakan kafir. Dalam suatu riwayat lain disebutkan almar'atu auratun fahbisuhunna fil buyuti fa innal mar'ata idza kharajat at-tariqa qala laha aluha aina turidina. Riwayat yang lain wanita itu adalah aurat. Maksudnya apa? Tidak bisa dipercayai karena kebanyakan kerusakan yang besar itu disebabkan oleh seorang wanita. Rusaknya dunia itu sebagaimana bahwa rusaknya dunia disebabkan perkara yang utama adalah karena dunia itu isinya adalah perkara tiga: harta, tahta, dan wanita. Harta, tahta, dan wanita itu isinya dunia. Nah, ketika seorang itu punya harta atau tahta dan dia tergoda dengan godaan wanita, maka ya habislah semuanya. Hartanya habis, tahtanya pun juga habis. Dan ini banyak sekali kejadian-kejadian sudah lampau. Seorang raja tergoda dengan wanita, hilang angkatnya, hilang hartanya. Jadi disebabkan seorang wanita kerusakan yang besar disebabkan kebanyakan seorang wanita. Fahbisuhunna fil buyuti. Fahbisu mongko ngekero sapa sira kabeh guna ing nisa fil buyuti ing dalam pira-pira omah. Tahanlah mereka dalam rumah, jangan sampai mereka keluar rumah. Fa inal mar'ata mongko sak temene wong wadon iku ida kharajat ing dalan nalikane metu sapa si imro'ah atau ing dalan. Ai kharajat tegese metu sapa si imro'ah ya saking kamar imro'ah. Wa aradat lan ngarepake sapa si imro'ah atas buka ing yen ngambah sapa si imro'ah atau ing dalan. Kala mongko ngucap lan paring imro'ah tangga sapa keluargane imro'ah. Aina ing dalan dituri ngarepake sapa sira. Qalat mongko ngucap sapa si imro'ah a'udzu bihi sapa si ingsun maridon ing wong kang lara wa asyiulan iring sapa si ingsun jenazah ing jenazah fala yazalu mongko ora kincir biha iku kelawan ridu imro'ah asyaitonu sapa setan hatta tufrija sing ngetokake sapa si imro'ah biro'ah ing lengene. Jadi riwayat ada dua riwayat. Yang pertama tadi kanjeng Nabi bersabda al-mar'atu auratun fa idza kharajat min baitiha istasyrafaha asyaiton. Kemudian riwayat yang lain al-mar'atu auratun fa bisuhunna fil buyuti fa innal mar'ata idza kharajat at-tariqa qala laha aina turidina. Riwayat yang kedua ini maksudnya adalah bahwa seorang wanita itu adalah aurat, artinya wanita itu tidak bisa dipercaya karena kebanyakan kerusakan yang besar itu disebabkan oleh seorang wanita sebagaimana yang telah saya terangkan tadi. Maka fahbisuhunna fil buyuti, maka tahanlah mereka di dalam rumah. Karena seorang wanita ketika keluar dari rumah dan keluarganya bertanya kepadanya, aina turidina, kamu mau kemana?
Kemudian dijawab oleh wanita tadi, aku mau melihat orang sakit, aku mau menjenguk orang sakit, aku mau takziah. Maka ketika seorang wanita keluar rumah, syaitan ini selalu mengganggu dan menggoda pada wanita tadi. Sampai wanita tadi memperlihatkan lengan tangannya di beton anggota tubuh. Ya, perumpamaan bagi seorang wanita yang keluar rumah, dia itu tidak bisa lepas dari godaan setan. Bahkan digoda setan sampai dia bisa mengeluarkan anggota badannya, artinya memperlihatkan kepada orang lain. Mesti akan mendapatkan godaan setan. Senjata paling ampuh yang digunakan oleh setan untuk menggoda manusia itu adalah kaum wanita. Kalau kaum wanita itu berjalan kemudian dipapak oleh orang laki-laki, maka setan ini berada di wajahnya kaum wanita. Sehingga laki-laki tertarik. Ayune yo wong iku. Ayune yo wong sing tak pandang. Karena apa? Digoda oleh setan. Nah, ketika seorang wanita itu berjalan, kemudian di belakangnya laki-laki, maka setan itu berada di pantatnya kaum wanita. Ketika berada di belakang, maka yang pantatnya. Yang menggoda itu pantat. Diperlihatkan setan supaya wanita itu menari. Senjata yang paling ampuh yang digunakan oleh setan untuk menggoda manusia kaum wanita. Kan Danas ketika punya anak perempuan, ihdisuhunna fil buyuti, maka tahanlah mereka di dalam rumah, supaya tidak terjadi fitnah di luar rumah. Wa ma tamasat lan orang nuprih sapa almaratu sapa wadon talaqatu kesin nuprih sapa mar'ah wa jawa ridani Allah airi do ridani Allah mesti antak muda kelawan sepadane yen to dondot sapa si imro'ah lungguh sapa imro'ah di baitiha ing dalam omah imro'ah wa tak buda lan yen to ngibadah sapa imro'ah wa ba ing pengiran imro'ah wa tuti alam yen to taat sapa imro'ah balaha ing bulan imro'ah ai zaujaha tegese bulan imro'ah. Dan terus lagi oleh Rasulullah SAW bahwa seseorang itu tidaklah melakukan sesuatu untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala kecuali dia berada di dalam rumahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada suaminya. Jadi seorang wanita ketika dia ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan supaya dia dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, itu tidak lain adalah dengan cara dia berada di dalam rumahnya sendiri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan beribadah fardu atau beribadah yang lain seperti baca Quran atau mengajari anaknya masalah Iqra atau bacaan Iqra atau taat kepada suaminya. Maka ketika dia berada di rumah, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah, perintahnya Allah, kemudian dia juga taat kepada suaminya, dipastikan dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu dapat ridhonya Allah, maka hidupnya gampang. Bagi orang yang untung di dunianya dan untung di akhirat. Karena pada hakikatnya kita beribadah kepada Allah itu yang endingnya adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua apa saja yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah
ibadah, kita mendekatkan diri kepada Allah, ya tujuannya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ridhonya Allah itu tidak bisa direka atau tidak bisa dipastikan ketika seseorang itu melakukan ibadah yang besar. Kadang-kadang ridhonya Allah itu bersamaan dengan ketika seseorang itu melakukan perkara yang remeh. Sebagaimana ceritanya seorang pelacur, itu dia orang yang nakal. Kemudian ketika dia berjalan ternyata ada seekor anjing yang mati kehausan dan dia cari sumur, ambil air, kemudian meminumi seekor anjing tadi. Ketika dia melakukan hal yang remeh seperti itu, dia dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa sampai sebagai umat Rasulullah SAW meremehkan ibadah sekecil apapun ibadah itu. Karena kita nggak tahu di mana letak ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perkara yang remeh itulah letak ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang hanya nyingkir waktu dari tengah jalan, mungkin itulah yang menjadi penyebab orang itu dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang dengan mengaji yang seperti ini mungkin juga dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dengan membaca Al-Quran juga dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, intinya adalah kita tidak tahu di mana letak ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika kita melakukan apa saja yang perintahnya Allah, maka diniati supaya dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarah, artinya akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dimudahkan oleh Allah. Wa kana lan ana sapa Hatim al-Asam, yaqulu mengucap sapa Hatim al-Asam al-maratu tawi wong wadon as-sholihatu kan sholihah. Iku imaduddini iku cagahe agama, wa imaratul baiti lan ngramekake omah, wa aunun lan nulungi ala taati ing atase taat marang Allah. Hatim al-Asam berkata, seorang wanita yang sholihah itu adalah sebagai tiangnya agama. Dari sini, dari ucapannya Hatim ini diambil kesimpulan bahwa salah satu dari fondasi agama itu adalah wanita yang sholihah. Suatu kaum, baik dan buruknya kaum, baik dan buruknya suatu bangsa, baik dan buruknya suatu masyarakat, itu bisa dilihat dari kaum wanitanya. Kalau kaum wanitanya baik, insya Allah masyarakat itu juga baik. Kalau kaum wanitanya tidak baik, maka masyarakat itu dinilai tidak. Itu sudah ada kuncinya, ada kaidah. Jadi, kalau ingin menilai sebuah kampung atau sebuah masyarakat atau komunitas atau sebuah bangsa itu baik apa tidak, kita bisa melihat kaum wanitanya. Kalau wanitanya taat kepada Allah, menjalankan perintahnya Allah, maka bisa dipastikan bahwa kaumnya adalah masyarakat yang baik. Selain sebagai caga atau tiangnya agama, seorang wanita yang sholehah itu adalah sebagai juga untuk meramaikan sebuah rumah. Jadi ramainya rumah atau kemakmurannya rumah, sebuah rumah itu adalah dengan adanya wanita yang sholehah. Maksudnya apa? Maksudnya rami bukan rami cerik-cerik, bukan, tapi rami adalah kemakmuran. Jadi makmur di sebuah rumah tangga itu adalah dengan wanita yang sholehah. Dan juga yang ketiga, dawuhnya Hatim al-Asam bahwa wanita yang sholehah itu bisa menjadikan penolong untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tangganya sholehah, gampang untuk melaksanakan ibadah. Melaksanakan ibadah. Beda dengan ketika seorang punya suami, punya istri yang tidak taat, punya istri yang nakal sama, maka ya susah untuk
ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak melakukan sholat, orang bilang tapi susah. Makanya semati bahwa wanita yang soleh itu adalah merupakan tiangnya agama dan sebagai makmuran sebuah rumah tangga, apa namanya, sakinahnya, mawaddah warahmanya sebuah rumah tangga, dan juga sebagai penolong untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mar'atu tayang wadon al mukhalifatu kang melayani, artinya wadon sing ora taat, wadon sing ora sholehah, wadon sing nakal, iku tudibu ngejur apa al mar'ah qalba sahibiha ing atine wong kang duweni mar'ah waya ari utawi mar'ah dohikatun iku wong kang duweni. Adapun wanita yang nakal atau wanita yang tidak sholehah itu bisa memperdayakan hati suaminya. Suami malah muring-muring orang, tentrem keluarganya. Ketika muring-muringnya suami, maka suami dalam keadaan, istri dalam keadaan tertawa. Namanya terjadi di masyarakat seperti itu. Jadi kita punya istri, punya pasangan yang kurang baik, pasangan yang kurang solehah atau tidak solehah sama sekali, kadang-kadang hati suaminya menjadi tidak tenang, susah, sebagainya. Ujian bagi seorang suami, sebagaimana keterangan yang telah lalu bahwa ketika seorang suami punya istri yang tidak baik itu merupakan ujian. Kalau dia mau bersabar atas perlakuan jeleknya seorang istri, maka dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana lan ana sapa Abdullah bin Umar, sapa Abdullah bin Umar. Ya kulo bin mendika sapa Abdullah bin Umar alamatu kaum mar'ati utawi tondo anane wong wadon iku minari saking anti neraka iku antat suka iku antat haka iku yen ton guyu sapa semarah di zaujiha maring uculanane mar'ah ida akbala ing dalem nalikane madhep sapa si zauj watafuna lan nidran sapa semarah bu ing zauj ida akbala ing dalem nalikane mungkure zauj. Sayyid atau Syekh Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Umar, ini pernah berkata bahwa tanda-tandanya wanita itu ahli neraka, tanda-tanda seorang wanita ahli neraka itu adalah dia tertawa, dia tersenyum di depan suaminya. Tetapi ketika suaminya berada di belakangnya, ketika suaminya di luar rumah, dia berkhianat. Dia mau ngajak api ning ngarepe suami, tapi nek kapan suamine ora ono ning rumah, dia berkhianat kepada suami. Tolong banyak sekali sinetron kadang-kadang suaminya kerja, pulang kerja disambut dengan baik. Ketika keluar rumah, maka suaminya istri tadi memasukkan berkhianat kepada suaminya atau menghabiskan harta suaminya. Inilah termasuk di antara tanda-tanda seorang wanita itu akan merupakan neraka. Bahkan lalu sapa Hatim al-Asam iku ya kulo ngucap sapa Hatim al-Asam min alamatil mar'i iku setengah saking tondo-tondone wong wadon as-sholihati kan sholihah iku ayakuna utawi yen to ana apa hubungan apa demi al-mar'ah makhafatullahi ikrana wedi ing Allah wa winaha utawi suki mar'ah iku aqnaatu iku nrimo di kismatillahi bumi Allah wa kulliha utawi pepai semarah iku asah watu iku longan ilmu saking baratan iku kang miliki sapa mar'ah wa ibadatuha utawi ibadahe mar'ah khusus khidmat zauji iku bagusi melatini bojo lanang
Wa himmatuha utawi sejo gatine mar'ah al-istidatu iku cawi-cawi stil mauti maring mati. Atib al-Aswad berkata bahwa di antara tanda-tandanya wanita yang solehah itu adalah kecintaannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia cinta kepada suaminya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia cinta kepada anak-anaknya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takut akan siksaan Allah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia cinta kepada suami, tapi cinta tadi karena dia takut akan siksaan Allah apabila dia tidak mencintai suami. Dia cinta kepada anaknya, cintanya tadi karena dia takut apabila dia tidak cinta mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan kepada suaminya, kecintaan kepada istrinya, kepada anak-anaknya itu karena dia takut akan dapat siksa dari Allah kalau dia tidak mencintai kepada suaminya, tidak mencintai kepada anak. Inilah salah satu tanda daripada wanita yang soleh. Yang kedua tandanya adalah waginaha al-qanaatu bi qismatillah, dan kecukupannya seorang wanita atau kekayaan seorang wanita itu adalah terletak pada sifat qanaahnya, sifat menerima atau menerima terhadap harta rezeki yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi paribasa ini kapan diberi oleh suami segitu ya dia menerima, dan orang yang menerima atas rezeki atau pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah orang yang paling kaya. Jadi orang yang paling kaya itu bukan orang yang kaya harta, banyak mobil, banyak motor, banyak sawah, banyak tanah, bukan. Orang yang kaya itu adalah orang yang hatinya kaya. Yang kaya, hatinya kaya. Bukan kaya dalam segi materi. Kadang-kadang orang yang kaya materi, banyak hartanya, banyak mobilnya, banyak motornya, banyak sawahnya, tetapi dia masih merasa kurang. Sudah diberi, orang lain memandang dia orang yang berkecukupan, tapi dalam hatinya dia masih merasa kurang. Ini bukanlah orang yang dan juga belum tentu orang yang pas-pasan hidupnya itu orang yang nggak punya, orang yang tidak kaya. Banyak juga orang yang tidak punya atau orang yang pas-pasan hidupnya, tetapi dia merasa cukup menerima atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejatinya dialah orang yang jadi orang kaya itu tidak bisa dipandang dengan dalam segi materi. Orang yang kaya itu adalah winan nafsi, orang yang hatinya kaya, tidak berontak terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila pemberian tadi kurang, dan juga tidak protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua ini merupakan ciri-ciri daripada wanita yang soleh. Dia adalah orang yang beriman terhadap pemberian dari seorang suami atau rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kuliya safawatu mimma tamliku, dan perhiasan seorang wanita yang soleh adalah kedermawanannya terhadap orang lain dari harta yang dia miliki, sering memberikan kepada orang lain. Apabila ada yang lebih diberikan kepada orang yang diberikan kepada miskin. Ini adalah tandanya orang yang wanita yang soleh. Kemudian wa ibadatuha husnul khidmati zauji, dan ibadahnya seorang wanita yang soleh adalah berkhidmah kepada suami, membantu kepada suami dengan sebaik-baiknya. Membantu suami dengan sebaik-baiknya, berkhidmah melatih suami sehati-hati. Inilah merupakan wanita yang soleh. Wa himmatuha al-istidatul maut, dan cita-cita luhurnya adalah dia mempersiapkan kematian. Yang maksudnya adalah dia mempersiapkan bekal untuk hidup setelah mati, yaitu di akhirat. Lalu setelah meninggal, mempersiapkan hidup setelah dia meninggal.
merupakan wanita yang soleh menurut Syekh Habib Al-Som. Wa min kabairi lan iku setengah saking pira-pira dosa gedhe ai kabair ismi tegese kabair turupi tegese gedhe-gedhe pira-pira dosa rujuk mar'ati utawi metune wong wadon al-zawjati kan wasrabi min baitiha metu saking omahe al-mar'ah ai mahalla iqamatiha tegese ing dalem panggonan mukine mar'ah iki iki krana tanpa saklaran tanpa idine zauj walau limauti ahadi abawaihi senajan krana matine salah sijine bapak atau ibune mar'ah ini ajli jenazah iki tegese krana arai jenazah ahad. Dan di antara dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar, di antara dosa besar itu adalah keluarnya seorang wanita, seorang istri dari rumahnya tanpa seizin suaminya. Meskipun dia keluarnya karena ingin melihat jenazahnya salah satu orang tuanya. Itu termasuk dosa besar bagi seorang wanita atau seorang istri itu adalah ketika dia keluar rumah tanpa sepengetahuan, tanpa seizin suami, meskipun dia keluarnya tadi untuk melihat jenazahnya orang tua sendiri. Nanti akan diterangkan diceritakan oleh Imam Ghazali bahwa ketika seorang wanita diwasiati oleh suaminya untuk jangan keluar rumah, meskipun dalam keadaan apapun jangan keluar rumah. Ternyata ketika suaminya di luar rumah dan wanita tadi diwasiati supaya jangan keluar rumah, ternyata orang tuanya sakit. Ketika orang tuanya sakit, maka wanita tadi mengutus utusan kepada Rasulullah meminta izin supaya wanita seorang istri tadi menjenguk orang tuanya. Ternyata apa dawuhnya kanjeng Nabi? Nabi zaujaka, Nabi zaujaki, taatlah kepada suamimu. Kata suami tadi apa? Yaitu supaya menetap di dalam rumah. Kemudian ketika sampai orang tuanya meninggal pun, suaminya belum juga pulang. Maka sang istri tadi utusan kepada Rasulullah SAW minta izin supaya sang istri atau sang anak perempuan tadi supaya bisa menjenguk melihat jenazahnya orang tua. Ternyata apa jawabannya Nabi? Nabi zaujaki, taatlah kepada suami, menetaplah di rumah sebagaimana wasiatnya suami tadi. Ketika selesai menguburkan jenazahnya orang tuanya wanita tadi, Rasulullah SAW berikan kabar kepada wanita itu bahwa dosa-dosanya orang tuanya itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketaatan dia kepada suami. Meskipun dia tidak bisa melihat jenazahnya, tidak bisa mengiring jenazahnya, tidak bisa menyolati bapaknya sendiri, tetapi karena dia taat kepada suaminya, maka dosa-dosanya orang tuanya tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini ketika seorang wanita itu keluar rumah, seorang istri keluar rumah tanpa sepengetahuan, tanpa seizin dari suami, dengan tanpa seizin suami, meskipun hanya untuk menjenguk melihat jenazahnya orang tua, dia ini adalah termasuk melakukan dosa besar. Di antara dosa besar itu adalah ketika seorang wanita keluar rumah dengan tanpa seizin suami, meskipun dia keluar tadi untuk menjenguk atau melihat jenazah orang tua. Wafil Ihya ilan iku yang dalam kitab Ihya lil Ghazali ketika Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kharaja niyos kharaja atu syakaratul lanang bisa pari ing dalam rumahnya rajul wa ahidalan janji utawa wasiat sapa si rajul dikasih ing lawan tasreha ayat ausra tegese wasiat sapa si rajul yang rati balik wadone rajul Allah tanzila ing yen ora mudhun sapa si kona minal saking
gon dhuwur ila sufi mari gon ngisor. Bahkan lan ono sapa abu sapa bapak imro'ah iku fil asfali ing dalam ngisor. Pamaridon mongko sapa si abuha abu tegese sapa bapak asal keputusan sapa abu sapa wadon ila Rasulullah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tastadinu halih nuwun idin sapa imro'ah bin nuzuli ing dalam turun ila biha maring bapak imro'ah. Li iya dadi tegese karena nili abiha. Faqala mongko ngendika sapa si Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ati zaujaki ati taatu sapa sira wadon zaujaki ing bojo lan kira-kira ayo wala tanzili tegese aja mudhun sapa sira wadon famata mongko mati ai abu segi sapa bapak pasta dalan nyuwun izin sapa imro'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tin nuzuli ing dalem pun di adli syuhud di jenazah di krono arai ningali jenazah ati faqala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ati taatu sapa sira wadon zaujaki ing bojo sira wadon di atami nuzuli ing dalan ora anane mudun batu fina mongko den penten sapa abuan sapa bapak imro'ah para salam utusan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha maring mar'ah ai al-mar'ah kesira wadon yuftiru ale kabar sapa Rasulullah imro'ah inna Allah insya Allah qad ghafara iku teman-teman kula sapa si Allah di hatiha maring bapak imro'ah itu atiha kelawan taati imro'ah di zaujiha maring itu atiha sebab taati imro'ah di zaujiha maring bojolan imro'ah. Yang saya ceritakan tadi dalam kitab Fiqh Ibnu Ghazali menjelaskan atau menyebutkan menceritakan ada seorang laki-laki yang keluar rumah untuk melakukan bepergian. Sebelum dia pergi dari rumah, dia berwasiat kepada istrinya. Kepada istrinya, itu atau istriku, janganlah engkau keluar rumah. Tetaplah kamu di rumah. Janganlah kamu turun ke bawah. Karena di sini menjelaskan bahwa orang tuanya itu berada di lantai bawah, sedangkan dia berada di lantai atas bersama dengan suami. Nah, ketika suaminya pergi dari luar rumah, dia sebelum pergi tadi adalah berwasiat kepada istrinya. Istriku, kamu jangan turun ke lantai bawah. Dalam keadaan apapun jangan turun ke lantai bawah. Nah, ternyata bapaknya sang istri tadi dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit, maka sang istri tadi putusan pada salah satu pembantunya untuk minta izin kepada Rasulullah SAW supaya Rasulullah mengizini wanita tadi untuk menjenguk orang tuanya. Dari ini hanya beda lantai yang wanita itu berada di atas, bapaknya berada di bawah. Kemudian apa kata Rasulullah setelah wanita itu minta izin? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ati zaujaki, taatlah kepada suamimu. Janganlah kau turun ke lantai bawah. Taatlah kepada suami." Maka ketika berselang beberapa waktu meninggallah orang tuanya tadi. Orang tuanya meninggal. Ketika orang tuanya meninggal, sang wanita tadi putusan lagi kepada Rasulullah SAW. Tujuannya untuk meminta izin supaya bisa melihat jenazah orang tua. Maka kata Rasulullah bersabda, "Ati'i zaujaki." Taatlah kepada suami. Karena suami belum. Sampai dikuburkan pun sang wanita tadi belum bisa melihat, belum mengetahui jenazahnya orang tuanya. Kemudian setelah selesai menguburkan jenazah tadi, Rasulullah SAW mengkabarkan kepada wanita yang taat kepada suami tadi, mengkabarkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni dosa-dosa orang tuamu. Faidatun wallahu a'lam bishawab.